PSHT terdepan dalam berkarya. Salam persaudaraan. Berkaitan dengan adanya Musyawarah Nasional Munas Ikatan Pencaksilat Indonesia 15 tahun 2021, maka bersama ini pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate telah menerima surat dari Panitia Musyawarah Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia ke-15 tahun 2021 nomor 07 Munas 15 IPSI 12 2021 yang ditandatangani Saudara Haji Beni Gautama dan Saudara Ikhwan Amiruddin selaku Ketua dan Sekretaris Panitia, tentang pemberitahuan kepesertaan Munas 15 serta utusan dari Persaudaraan Setia Hati Ternate, di mana pada poin 6 menyebutkan harapan permasalahan internal PSHT diselesaikan dengan mengedepankan prinsip musyawarah terlampir, sebagaimana juga surat nomor 66 SU 6/18 dari Saudara Erizal Caniago tanggal 11 Juni tahun 2018 selaku Sekretaris Umum mewakili Ketua Umum PB IPSI, yang berharap agar permasalahan PSHT diselesaikan secara internal. 2. Bahwa surat nomor 07 Munas 15 IPSI 12 2021 tersebut sudah dijawab oleh Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate melalui surat nomor 231 SPPP PSHT 000/12/2021 tentang kepesertaan Munas, di mana di dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam penyelesaian masalah internal sudah dilakukan sebagai berikut. A. Bahwa penyelesaian permasalahan secara persaudaraan, kekeluargaan, musyawarah sudah dilakukan melalui acara Sarasehan dan Sarasehan Nasional yang melibatkan juga cabang-cabang di Persaudaraan Setia Hati Ternate. B. Bahwa dikarenakan penyelesaian permasalahan secara persaudaraan tersebut tidak mencapai titik temu, maka penyelesaian dilakukan secara organisasi melalui Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Dari Rakornas inilah kemudian melahirkan kesepakatan adanya Parapatan Luhur 2017 untuk menjaga marwah persaudaraan yang saling menghormati, saling menghamati, saling mengingatkan dalam kerangka asah, asi dan asuh yang ada di Persaudaraan Setia Hati Ternate. C. Dan pada akhirnya penyelesaian permasalahan internal PSHT ini sampai pada penyelesaian permasalahan secara hukum, di mana hasilnya sebagai berikut. 1. Badan Hukum. A. Bahwa pasca adanya Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2017, Saudara Muhammad Taufik diketahui secara diam-diam dan disertai rekayasa persyaratan pendirian Badan Hukum Perkumpulan, telah mendaftarkan Badan Hukum Persaudaraan Setia Hati Ternate, dan sempat mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham nomor AHU 00100185 AH 01.07 tahun 2019. B. Pengesahan Kemenkumham atas Badan Hukum Persaudaraan Setia Hati Ternate, yang diketuai oleh Saudara Muhammad Taufik dengan nomor AHU 00100185 AH 01.07 tahun 2019 tersebut. Kemudian kami mintakan pembatalannya melalui PT UN Jakarta. C. Bahwa hasil permohonan pembatalan melalui PT UN Jakarta tersebut adalah pengesahan Badan Hukum Persaudaraan Setia Hati Ternate dengan nomor AHU 00100185 AH 01.07 yang diketuai Muhammad Taufik dibatalkan oleh putusan PT UN Jakarta nomor 217G 2019 Petun JKT tanggal 28 Februari tahun 2020. Dikuatkan oleh putusan Petun nomor 155/B/2020 PT Dotun JKT tanggal 12 Juni tahun 2020, dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan nomor 29 KTUN 2021 tanggal 2 Februari tahun 2021. D. Bahwa putusan 217G 2019 Petun JKT ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tanggal 1 September tahun 2021, bukti terlampir. E. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan penonaktifan Saudara Muhammad Taufik dari kedudukan sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate.
F. Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 Ayat 2 menyebutkan, apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9, huruf A. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. G. Bahwa dikarenakan sudah 60 hari lewat sejak putusan tersebut inkrah, maka Badan Hukum Nomor AU 001018 AH 01.07 tahun 2019 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 2. Hak merek A. Bahwa pada kesempatan lain, gugatan yang dilakukan Muhammad Taufik atas pengalihan hak merek kelas 41 terkait nama Persaudaraan Setia Hati Terate kepada Kang Mas Isudiantoro selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate melalui Pengadilan Negeri Niaga Surabaya juga telah diputus dengan putusan ditolak. Juga telah inkrah melalui putusan PN Niaga Surabaya nomor 8 PDT Sus PKPU HKI merek 2019 PN Niaga Surabaya tanggal 16 Maret tahun 2020. Junto kasasi di Mahkamah Agung dengan perkara nomor 40 KPDT Sus HKI 2021 tanggal 25 Januari tahun 2021. B. Bahwa dalam putusan terkait hak merek ini pula, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan penonaktifan Saudara Muhammad Taufik dari kedudukan sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate. 3. Bahwa menyertai surat tersebut telah dilampirkan pula surat penetapan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah tertanggal tanggal 1 September tahun 2021 dan penetapan eksekusi tertanggal tanggal 7 Desember tahun 2021 untuk perkara nomor 217G 2019 Petun JKT. 4. Bahwa berdasar dua putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka satu-satunya perkumpulan organisasi institusi yang berhak menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Terate sesuai hak merek kelas 41 untuk jasa pelatihan kegiatan olahraga, termasuk pencaksilat, kegiatan kesenian dan kegiatan kebudayaan adalah Persaudaraan Setia Hati Terate yang diketuai Kang Mas R. Murjoko HW dan Sekretaris Kang Mas Tono Suharyanto, serta Kang Mas Isudiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. 5. Bahwa mengakhiri surat tersebut kami mengingatkan bahwa IPSI adalah wadah berkumpulnya organisasi para pendekar, di mana para pendekar itu dididik dan diajarkan untuk bersikap jujur, satria, adil dan berani menegakkan kebenaran. Butir 6 Prasetya Pesilat Indonesia, yang berbunyi, 6. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dan untuk itu kami meminta IPSI turut mendukung janji prasetya pesilat tersebut dengan tunduk patuh kepada putusan hukum yang ada, mengingat bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. 6. Bahwa sesaat sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia 15/2021 sempat terjadi miskomunikasi atau anggapan sebagian panitia Munas yang menganggap masih ada dualisme kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate, di mana akhirnya miskomunikasi ini dapat diselesaikan dengan ketegasan panitia Munas, setelah mendapatkan penjelasan dan berdasar fakta-fakta putusan hukum yang ada, bahwa hanya ada satu organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate yang diakui, Ikatan Pencaksilat Indonesia, atau yang sering disebut atau disingkat IPSI, yaitu yang diketuai Kang Mas R. Murjoko HW sebagai Ketua Umum, dan Kang Mas Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum. 7. Bahwa hal ini pun sudah disetujui dan disahkan dalam pengesahan pasal 8 tentang peserta dalam pembahasan tata tertib Munas Ikatan Pencaksilat Indonesia 15/2021, di mana dalam hal ini Persaudaraan Setia Hati Terate diwakili Kang Mas Andreas Eka Sakti Yudiawan. 8. Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate hanya satu, dengan Kang Mas Isudiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat, yang juga selaku pemegang hak merek kelas 41 dengan nama Persaudaraan Setia Hati Terate,
untuk jasa pelatihan kegiatan olahraga, termasuk pencak silat di dalamnya. Kang Mas R. Murjoko HW sebagai Ketua Umum, dan Kang Mas Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum, yang sah dan berhak menjadi peserta yang hadir dan mengikuti Musyawarah Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia 15 2021 sebagai salah satu dari 10 perguruan historis Salam persaudaraan.